Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 kali ya Bu, 1 kali lagi sunahnya, supaya kita lebih kompak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Bani Adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan wa usikum saniyan bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Ayo duduk dulu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para asatid wal asatijah, wabil khusus guru kita Ustadz Ijo dan Ustadz Afan, yang mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal. Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah banyakin duitnya, amin.
Amin atuh. Hoi. Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh sepatu ada, tokoh baju ada, aparatur pemerintah, lingkungan wilayah perumahan Puri Harmoni Serdang Wetan. Bapak RW nya ada, ayah di imah. Bapak RT nya ada, RT Wahid katanya. Ya benar ya, berarti ini RT 1. Wahid kan 1. Oh gitu. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Faqih dan semuanya yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kita doakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, aparatur pemerintah, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah yang namanya sehat walafiat, amin ya robbal. Dan juga yang saya hormati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada ibu-ibunya ada? Lihat wajahnya, wajah lapar semua ini kayaknya. Benar ya? Mau dikasih makan kali. Dan pulang makan di rumah masing-masing. Kita doakan semuanya yang hadir di sini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para pemuda, para santriwan, santriwati, majelis taklim as-solihin. Mudah-mudahan dengan nama yang dinamakan Majelis Taklim As-Solihin, anak-anak kita yang belajar di sini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin Bu. Pengen punya anak soleh Bu? Nih di sini tempatnya Bu ya. Kita doain Bu nya supaya jadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan juga mudah-mudahan ibu-ibunya dan bapak-bapaknya yang hadir pada malam ini, ibu bapak yang punya anak yang dididik di majelis taklim ini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah kita sebagai orang tua yang bisa mendidik anaknya. Dengan jalan kita menitipkan kepada ustadz, kepada guru, karena dengan jalan kita menitipkan putra-putri kita ke tempat ini yang mulia majelis taklim, berarti kita punya keinginan pengen punya anak soleh dan solehah. Bu, punya anak soleha itu enak Bu, punya anak soleh itu enak, dilihatnya enak, ntar kalau udah meninggal di dunianya juga enak Bu. Diapain sama anak kita kalau sudah meninggal dunia? Didoain Bu, enak. Saya punya anak
pesantren 2 Bu. Yang pesantren Bu 2. Itu kalau nengok di pesantren Bu, Masya Allah, setiap hari Kamis, Senin, kadang hari Minggu, itu kalau ngelihat anak ditanya mau makan enggak? Enggak Pak. Kenapa? Puasa hari Senin. Masya Allah. Itu apa? Rasanya apa itu? Rasanya surga. Surga itu dekat Bu. Jadi kenikmatan punya anak soleh itu begitu Bu. Kita nengok, kita ajak makan, malah lagi puasa Bu. Kata saya, ya Allah ya Rabbi, ini kebahagiaan yang saya lihat. Apalagi nanti kalau misalkan kita sudah meninggal dunia, di ketika apa? Kita sudah masuk ke alam kubur, anak kita apa? Membacakan surat Yasin. Membacakan surat Yasin. Masya Allah Bu. Itu udah artinya apa? Pahala ganjaran yang dibaca amanah kita itu kerasanya beda. Jadi asli ganjarannya kita itu asli nanti di alam kubur. Rasanya Masya Allah Bu. Itu di alam dunia kita melihat, mendengar anak kita ngaji, belajar. Coba Bu, enaknya kayak apa Bu, Masya Allah. Itulah. Jadi apa? Kenikmatan yang gak bisa. Kalau kita bandingkan punya uang semiliar Bu, itu nggak ada rasa, nggak ada apa, nggak ada harganya. Kalau kita punya anak soleh itu Bu, Masya Allah, mahal Bu. Makanya apa? Inilah saatnya kita hayu semangat untuk mendidik anak kita di majelis taklim. Didik, titipin Bu. Nitip nggak Bu ke gurunya? Bu, woi, nitip nggak? Nitip Bu. Jadi kalau anak mau ngaji titipin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata ustadznya. Pak Ustadz, anak saya nih mau ngaji. Apa yang dibutuhkan di sini kasih tahu aja sama anak saya. Insya Allah saya akan mengikuti aturan yang ada di sini. Misalkan disuruh beli Quran, disuruh beli Iqra, disuruh beli peralatan ngaji, itu Bu. Kita nurut sama yang mendidiknya. Malah apa? Kita harus lebih cinta kepada yang mendidiknya, karena itu modal pertama kalau seorang wali murid cinta kepada seorang guru, seorang ustadz yang mendidik anak kita, itu menjadikan modal atau pelantara anak kita insya Allah nanti kelak menjadi anak soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Itu modal Bu, cinta. Kenapa? Orang tua dulu itu Bu, modalnya cuma cinta sama guru. Ingat dulu saya pernah ngaji. Dulu itu kalau dimarahin sama guru dipukul. Kalau dulu kan dipukul Bu ya. Sekarang mah kita dipukul anak. Waduh, laporin ke polisi. Kalau dulu kan benar begitu didikannya, dipukul pakai rotan, nggak sholat, ngadu sama orang tua, nangis. Kenapa nangis lo, katanya? Nah, saya aslinya orang Tangerang Bu, Betawi, Cikokol situ. Kenapa lo nangis? Pukul, siapa? Guru. Nangis, cengeng tuh, sakit. Lah besok nggak mau ngaji, dimarahin. Apa lo mau ngaji? Mendingan jangan tinggal di sini, mabur sono, katanya. Tuh orang tua dulu begitu Bu. Malah kitanya pula apa? Dimarahin sama orang tua. Kenapa? Itulah modal cinta orang tua kepada yang mendidik, kepada guru, supaya apa?
anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Gitu Bu. Makanya apa ini saatnya, yuk semangat Bu ya, semangat kita untuk berjuang. Apa yang diatur di sini sama guru kita kudu nurut, jangan nanya melulu. Kalau nanya melulu Bu, kadang-kadang kita suka nanya, ngasih mah kagak mau, nggak ngasih mingguannya, bulanannya, kan gitu Bu ya, nanya mulu. Pak Ustadz beli iklo berapa sih? Ya segitulah. Terus kalau belinya di sini bisa nggak? Ya bisa. Tapi mahal nggak Pak Ustadz? Nanya melulu. Gitu. Kalau orang tua dulu nggak mau perlu apa kita beli, berapa duit? Sekian, beli sekarang. Tuh, orang tua dulu Bu. Orang tua dulu. Makanya apa? Berhasil. Kenapa? Inilah saatnya. Saatnya ada seorang guru di sini, kita dukung. Kita anterin anak kita, serahkan anak kita. Karena dulu apa? Anas bin Malik yang periwayat hadis yang paling banyak itu apa Bu? Dititipin ke Rasulullah Anas bin Malik oleh seorang ibu. Kata ibunya Anas bin Malik, nah katanya, Umi mau masak bubur. Coba katanya sono ngomong ke Kanjeng Nabi, ajak ke sini, Ma pengen ngasih bubur, bubur ke Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Dikasih tahu sama Anas. Waktu itu Anas bin Malik masih kecil Bu. Datanglah Rasulullah dan di situ ibunya menyerahkan Anas bin Malik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya titipkan anak saya, mau diapain terserah, bawa. Dititipin Bu, dititip. Akhirnya apa? Dididik sama Rasul sampai terkenal. Anas bin Malik itu paling banyak yang meriwayatkan daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi seorang sahabat. Itulah pengorbanan orang tua, kebanyakannya dari seorang ibu yang berhasil mendidik putra putrinya. Tubuh ibu, makanya ibu mah hebat, hebat Bu, hebat ibu-ibu mah. Ada hari ibu, nih bumi asal katanya dari ibu, bener nggak Bu? Bumi ibu asal katanya dari ibu. Tuh perempuan. Matahari asal katanya dari mak. Nggak ada patah hari. Ada nggak Bu? Nggak ada. Bapak-bapak mah nggak ada. Terus nama kota, nama kampung Cianjur, terus asal kata Enci, perempuan kan Enci Bu ya? Iya. Majalengka, mak-mak, dari ibu. Tuh ibu-ibu mah hebat. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Iya tuh ibu. Penyakit juga sama. Kebanyakan dari kata-kata apa? Dari ibu. Bisul, ibu. Bibi, bisul kan ya? Itu penyakit. Satu lagi, buduk. Ibu bude kan, ibu bukan ya? Budak apa budik? Buduk. Burut, dari ibu. Penyakit dari ibu. Nah kita apa? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu yang solehah. Amin ya robbal alamin.
Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di sini hadir dalam rangka memperingati apa Bu? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Girang nggak Bu? Seneng nggak duduk di sini? Woi, duduk di sini seneng nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Karena apa? Kita memperingati hari kelahiran Nabi kita sendiri. Senang. Karena apa? Orang yang mengagungkan, kata Kanjeng Nabi, man azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan diberikan, akan dikasih, akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Bu, pertolongan, pertolongan. Kapan? Nanti di hari kiamat. Di mana di hari kiamat itu nanti orang semuanya minta pertolongan. Minta pertolongan ke Nabi Adam, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke nabi-nabi lain. Kata Nabi yang lain-lain itu Nabi Adam. Semua manusia lari ke Nabi Adam. Ya Abal Bashar, saya minta pertolongan. Kata Nabi Adam, jawabannya apa Bu? Waduh, lu minta pertolongan sama gua, kata termasuk orang sini mah. Gua punya dosa dulu, punya dosa, nggak bisa. Loh, kesono aja katanya. Nabi yang lain begitu juga sama terus. Tapi di situ apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah, di mana umatku? Di mana umatku? Ya Allah, tolonglah umatku. Aku akan memberikan pertolongan kalau engkau mengizinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulunya pernah mengagungkan hari kelahiranku, membaca sholawat kepadaku. Lalu Allah menjawab, ya udah, sono cari. Ya Muhammad, cari umatmu. Dicari Bu, dicari sampai ke harmoni. Oh, ini mau orang harmoni katanya. Orang harmoni dulunya pernah hadir di Ustadz Jo dalam rangka memperingati maulid. Dalam rangka memperingati maulid. Duduknya dia mah tenang, senang. Biar di belakang juga senang. Karena apa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Senang. Padahal mah nggak bawa apa-apa, nggak bawa kue. Tapi apa? Mau duduk, mau duduk. Itu nanti apa? Sinar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan melihat sinar-sinarnya. Kenapa? Dulu waktu hidupnya dia
senang, cinta, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita apa? Sedekah untuk memperingati Maulid. Bu, Pak, kita duduk di sini, kita hadir di sini sama anak-anak kita tadi. Alhamdulillah anak-anak kita apa? Banyak baca sholawat, tubuh baca sholawat, yang ngaji, yang baca doa. Artinya di situ apa? Kita diperlihatkan kepada wajah-wajah anak-anak kita yang sedang, artinya di situ belajar mencintai nabinya, supaya apa? Tumbuh dalam hatinya itu rasa cinta yang benar-benar cinta. Karena apa, Bu? Masya Allah, di zaman sekarang, Bunya, kalau melihat anak-anak itu, kalau ditanya nih, Bu, siapa nabi kamu? Gak tahu. Taunya apa? TikTok. Sini ada yang suka main TikTok? Ada. Siapa yang ngajarin? Jadi apa, Bu? Jangan sampai, Bu, ya, kita apa harus semangat mengajarkan cinta kepada Nabi kita. Cinta kepada Nabi kita. Makanya kata Rasul, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anak-anak kamu, putra putri kamu, 3 perkara. Nih, Bu, didik, Bu. Pulang dari sini kita dapat ilmu. Kata Rasul, didik anak-anak kamu dengan 3 perkara. Ibu, 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Cinta kepada nabinya. Nabinya siapa? Muhammad bin Abdullah. Terus lahirnya di mana? Di kota Mekah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul. Tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahunnya? Tahun gajah. Tunggu. Ibunya siapa? Maknya Nabi Muhammad siapa? Uminya siapa, Nak? Ibu Siti Aminah. Jadi kudu kenal. Kudu kan? Kenal. Terus apa? Perjuangan Nabi Muhammad, sirahnya, perjalanan kanjeng Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Anak-anak kita pun perlu kita ajarkan supaya mereka tahu. Karena dengan memperingati Maulid ini, kita diajarkan yang pertama, banyakin baca sholawat. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan anak-anak kita membaca sholawat, Bu. Nih Ibu ngedengerin tadi anak kita baca sholawat, Bu. Baca sholawat, Ibu. Orang yang membaca sholawat 1 kali dibalasnya 10 kali rahmat Allah. Nih Ibu ngedengerin doang, ngeliat doang, itu anak kita enggak diniatin buat pahalanya buat Ibu, itu Ibu udah dikasih, jadi catet, Bu, udah dicatet, Bu. Sebagai orang tua, anak kita dia nggak diniatin, nggak diginin, niat saya baca sholawat atau niat saya baca Al-Quran buat ibu saya dan bapak saya, pahalanya mudah-mudahan diampuni dosanya. Enggak diniatin, Bu. Ibu dapat pahala. Itulah kehebatan atau fadilah daripada punya anak soleh dan soleh. Amin ya robbal
alamin. Tubuh cinta ke Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, sabarnya Kanjeng Nabi, itu anak-anak kita harus tahu dalam perjuangannya, Bu. Terus akhlak Kanjeng Nabi, kita harus bisa mengajarkan tentang akhlak Kanjeng Nabi. Kalau dulu mah waktu zaman saya ngaji itu belajar akhlak itu dilihatnya akhlakul banin, Bu. Kalau perempuan namanya akhlakul banat. Sampai saya waktu itu inget tahadasu bin ni'mah, Bu. Dulu waktu kecil zaman SD kayak begini, Bu, dilombain baca kitab akhlakul banin sampai hafal dulu, Bu. Makanya apa? Sekarang apa? Anak kita ini kita ajarkan mereka. Kita ajarkan mereka akhlak. Karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tuh. Jadi akhlak, Bu, akhlak punya, Bu, akhlak Kanjeng Nabi harus ada di keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi akhlak, Bu, yang utama. Akhlak Kanjeng Nabi, Masya Allah, Bu, akhlaknya, orangnya apa, sabar. Itu Kanjeng Nabi, Bu, nggak pernah sirik, nggak pernah dengki, nggak pernah hasut. Cara bertetangga bagaimana itu diajarkan, Bu, Pak. Kita bertetangga kudu harus saling bantu membantu. Makanya Kanjeng Nabi Pak, Bu, nih Kanjeng Nabi kalau ada para sahabat umatnya pada minta ke Kanjeng Nabi, minta apa aja yang ada dalam Kanjeng Nabi dipegang sama Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi langsung ngasih, Bu. Punya jam langsung kasih, punya baju bagus langsung kasih. Itu pernah ada cerita nih, Bu, cerita dulu waktu zaman Kanjeng Nabi apa dipinta baju yang bagus, padahal itu bajunya pemberian seorang raja, baru dipakai ada yang minta, baru dipakai dong udah ada yang minta. Apa kata Kanjeng Nabi? Kamu pengen? Iya Kanjeng. Dikasih. Sampai sahabat ngomong, ya Rasul, kenapa itu baju yang bagus baru pemberian dari seorang raja yang dikhususkan buat kamu kasih lagi? Saya nitip kepada itu orang, mudah-mudahan saya nanti masuk surga. Tubuh barahan dermawan Kanjeng Nabi mabuk, Kanjeng Nabi dermawan. Makanya apa, kita kepada apa tetangga kalau punya kudu apa, Bu, ngasih. Di sini suka begitu, Bu. Alhamdulillah. Makanya ada seorang perempuan kata Kanjeng Nabi pelit. Kalau seorang ibu pelit kepada tetangganya, itu nanti enggak minum telaga kausarnya Nabi. Nah lo, kadang-kadang suka pelit. Jangan, katanya, yang dikasih itu aja yang kemarin, yang di kulkas. Yang di kulkas katanya. Jadi nggak mau yang bagus-bagus. Nah kalau seorang perempuan yang mencegah, artinya mencegah, pengen ngasih dicegah, sama seorang itu perempuan atau seorang ibu memberi kepada tetangganya, maka seorang ibu tersebut nanti nggak bakal minum telaga kausar. Itu ada di kitab Ukudul Jenbu. Karena kita kudu apa? Saling membantu, saling memberi. Insya Allah kalau kita saling memberi, nanti kita juga bakal dikasih. Kamu cintailah
anak-anakmu. Ajarkan cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, hubbi wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya? Turunan atau zuriyahnya Rasulullah, seperti yang sekarang kita tahu, yaitu para habaib. Tuh, cinta sama para habaib. Yang mau habibnya mau bagaimana, kita cinta, Bu. Nggak boleh ngelonjak sama habib, Bu. Kenapa? Dia punya titisan darah putih. Itu, Bu. Hormati. Nggak boleh kita membenci sekalipun dia begini begitu. Jangan. Karena apa? Dia di situ punya titisan zuriyah abdi darah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang membenci ahli baitku nanti tidak akan bisa masuk surga. Tunggu, nggak bakal masuk surga, Bu. Jangan, Bu, ya. Kalau ada habaib, ada habib, kita membencinya. Wah, habib katanya minta mulu. Jangan diomong, biarin. Biarin. Kita cinta. Kalau begitu benar-benar itu habib. Jadi ahli bait Rasulullah. Yang sekarang kita apa? Kita kenal. Di mana-mana ada mereka. Di mana-mana ada. Alhamdulillah saya punya guru juga sama, Bu. Punya habib. Yang pertama saya punya guru zuriyah Rasul dari Bogor Empang. Dia punya guru ke Darul Hadis Malang, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagi, seorang penghafal hadis 7.000 hadis. Disebut Al-Hafidh Al-Musnid, hafal hadis beserta sanadnya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagi, anak bapak sama anak jadi wali semua, Bu. Alhamdulillah punya sanad ke situ. Karena dengan apa? Cinta kita kepada habaib, insya Allah nanti kita bersama Rasulullah di barisan Rasulullah, dan kita di situ ada hatinya senang, gembira karena kita berbaris di barisan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, watilawatil Quran. Ajarkan anak-anakmu baca Al-Quran, Bu. Karena ngaji itu wajib, Bu. Dan dijelaskan dalam hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib ngaji, mencari ilmu, hukumnya wajib faridah. Kalau sholat fardu, tapi kalau ngaji faridah. Kepada siapa? Kepada seorang Islam laki atau perempuan. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita di bedong sampai nanti di bedong lagi, Bu. Ngaji itu dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Di bedong, Bu, beneran nanti, Bu. Masuk ke alam kubur. Kalau sudah masuk alam kubur, udah nggak ngaji lagi, tubuh. Di sini ibu-ibunya ngaji nggak? Alhamdulillah. Bapaknya ngaji nggak? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Ngaji ya? Alhamdulillah. Anaknya ngaji, emaknya ngaji, bapaknya ngaji, mantunya ngaji, cucunya ngaji. Alhamdulillah. Karena apa? Bukan laki doang, perempuan juga ngaji.
Kenapa? Disitulah kita, kalau kita ngaji, kalau anak kita suruh ngaji, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Maka di situ kalau anak kita ngaji, belajar Al-Quran, di situ kita dijadikan anak-anak kita menjadi khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Tubuh jadi baik, jadi baik, mulia. Berarti apa? Kalau kita mengajarkan kepada anak kita baca Al-Quran, kita suruh ngaji, berarti apa? Kita telah meletakkan sebuah mahkota kepada anak kita, dan nanti kita di surga dikasih itu mahkota. Bu, Pak, ini anak kita suruh ngaji, belajar Al-Quran. Ibunya juga sama, kalau nggak bisa baca Quran, ngaji bu, ngaji, belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti bu bakal nyapatin kita, nolong kita di mana? Nanti di alam kubur. Datang itu Al-Quran bu, yang kita baca, nolongin kita, yang akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu apa? Al-Quran dan amal-amal kita yang lainnya. Bu, kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Anak misalkan sini belajar Al-Quran, beliin Qurannya yang baru. Jangan Al-Quran udah 7 turunan. Tuh 7 turunan bu, bekas bapaknya dulu, engkongnya dulu. Kata ini mau udah lu pakai lagi katanya. Kok jelek banget katanya mah pak. Udah ini mah pokoknya Quran turunan, keramatnya banyak. Keramatnya banyak. Kata siapa? Kata emaknya. Mah katanya teman-teman juga pada ganti yang baru-baru. Udah itu aja katanya. Ini amanat dari orang tua. Emang pelit orang tuanya. Bilangnya amanat katanya. Satu pas di bawah itu Al-Quran bu, Masya Allah, namanya Al-Quran udah dulu bu ya. Banyak sobeknya, banyak bolongnya. Pas dia apa? Di bawah itu Al-Quran, belajar ke Ustadz Njo. Pas ke Ustadz Njo dia bingung. Pas buka surat namanya juga Quran udah lama, udah penuh dengan debu, banyak sobeknya. Akhirnya itu apa bu? Alam Taro sama Alam Nasro jadi satu. Ditanya sama mamanya udah ngaji, Cong, udah katanya. Ngaji apa? Ngaji 2 alam. Alam apa? Alam Taro sama Alam Nasro. Gara-gara itu Al-Quran sobek ngahiji jadi 1 Alam Taro sama Alam Nasro. Bilangnya ngajinya udah ngaji apa? Ngaji 2 alam. Berarti itu apa? Ibunya pelit, nggak mau beliin Al-Quran. Beliin bu. Terus kalau nitipin ke guru, nih bu nitipin bu, ini senangan guru itu apa? Tanyain. Ustadz senangnya apa sih? Kopi. Beliin kopi bu. Pernah dibeliin kopi. Terus senangnya dia apa? Rokoknya ada mah nggak ngerokok. Kasih ini aja udah, duitnya aja bu. Tuh gitu nitipin kok bu. Kalau zaman dulu itu bu, Masya Allah bu, orang tua kita kalau nitipin itu suka apa? Manggul beras. Beras ke rumah guru. Kenapa? Cinta, pengen anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Itu modal cinta bu. Bawa beras, bawa makanan. Buat siapa? Buat guru anak saya katanya. Masya Allah bu. Itulah perjuangan orang tua dulu. Iya bu. Ingat, ini katanya guru lu udah makan apa sekarang? Rumahnya kata di rumahnya itu pendaringannya kosong apa penuh katanya. Nggak tahu katanya. Udah kata ini beliin beras. Dibeliin beras tuh orang tua dulu.
Kenapa? Pengen anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan pelit sama guru bu. Itu modal supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan cerdas. Cerdas bu. Itu modalnya cerdas bu. Bisa dicerdas kalau kita cinta sama guru. Karena apa? Yang harus dicintai, yang harus diturutin, taat. Pertama guru, kedua orang tua. Guru apa? Mengajarkan agama, mendidik rohaninya. Kalau orang tuanya ngegedein badannya doang, ya bu ya, ngasih makan, ya gedein awak, kan begitu. Makanya apa? Dua-duanya harus kita cintai. Guru juga harus kita cintai. Pikirkan kehidupannya. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, jangan tanya ngasih sama guru enggak. Kenapa? Gurunya ikhlas. Kata guru, walau buat makan ikhlas mulu katanya. Atau ya ikhlas kan punya anak bini, Pak Bu ya. Punya anak bini. Anaknya ada yang di pesantren, ada yang di sekolah, ada yang ini, kan perlu bayar listrik. Iya Pak ya? Pak, bener nggak? Betul nggak? Iya nih, sekarang kita nih hasil maulid cinta kepada kanjeng Nabi, cinta ke kanjeng Nabi, cinta ke ahli bait kanjeng Nabi, dan ajarkan anak kita baca Al-Quran. Kenapa? Yang pertama harus bisa mendidik adalah orang tuanya, bukan guru, bukan seorang ustadz. Harus ibu yang harus bisa mendidik, sama bapaknya harus bisa ngajarin. Berhubung kita nggak bisa ngajarin, nggak bisa baca Al-Quran, emang dulunya nggak pernah ngaji, ya kita harus sadar nitipin kepada guru ya, kepada guru. Alhamdulillah. Makanya saya lihat tadi, melihat anak-anak senang bu, senang. Karena itu apa? Anak-anak naik panggung. Saya ingat zaman dulu waktu saya pindah ke Margasari bu ya. Waktu itu tahun 95. Pertama di Curug Kulon, di Kecamatan Curug, yang anak-anak ngajinya naik ke panggung itu saya bu. Ciaka belum ada, Candu sini belum ada, cuman saya doang. Saya itu sampai nangis bu, Masya Allah, nangis sedih. Kenapa? Melihat anak didik berani naik panggung belajar, ya Allah. Padahal memang ada yang nggak bisa, ada yang gemeter, ada yang sampai ada yang pingsan, ada yang mau udah macam-macam, tapi senang, gembira. Masya Allah, perjuangan itu bu. Itulah bu, kesenangan kita. Apalagi sebagai seorang orang tua. Saya dulu pernah belajar ngomong dulu, disuruh sama guru, ingat harus sebenih mah. Pertama belajar ngomong dulu itu apa? Seusia SD, kalau nggak salah saya ingat itu kelas 4. Saya disuruh ngundang, mau ngadain maulid di majlis saya, disuruh sama guru, diutus. Lah, kamu bagiannya masjid sono, undang, kamu ngomong ceramah. Waduh bu, itu nggak bisa tidur bu. Minta izin sendiri sama ketua DKM-nya, minta kesempatan pengen ngomong, mau ngundang sebelum sholat Jumatnya apa, diizinin bu, ngomong di situ. Alhamdulillah itu bu, biar banyak salahnya, tapi apa, kita dihormati, Masya Allah bu. Sampai dianterin pulangnya sama ketua DKM bu. Kata saya, Allah, itu pertama bu, orang tua senang
Guru juga senang, sampai saya Pak dimanja, mau dipuji di ini. Masya Allah kata saya. Itulah Bu, makanya Pak kita harus dukung ini kegiatan yang diadakan di Majlis Taklim As-Sholihin Bu. Ini menjadi nanti apa? Bahan cerita anak-anak kita nanti di ketika mereka sudah dewasa sudah berumah tangga. Tuh cerita. Jadi ceritanya apa? Ceritanya indah, enak. Tahaddusu bin nikmah. Karena tahaddusu bin nikmah itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh. Makanya apa? Dukung ini acara. Dukung ini acara. Orang tua mau hadir, alhamdulillah. Tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, alhamdulillah. Aparatur pemerintah juga hadir, alhamdulillah. Berarti ini acara bukan acara kecil, acara besar, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita di sini nanti kelak di hari kiamat kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, jam berapa ini? 9. Setengah 11 Bu. Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Enggak. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan hina. Allah menciptakan yang namanya baik. Ada hina, ada baik buat makhluk Allah. Kalau hina buat binatang, benar nggak Bu? Baik, mulia buat siapa? Manusia. Waqad karramna bani adama laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dalam Al-Qur'an Bu. Jadi manusia mah mulia, baik, bagus, bentuknya juga bagus. Tapi kalau binatang memang didesainnya begitu, hina Bu. Benar enggak Bu? Bu, benar enggak? Makanya apa? Kita pertahankan kemuliaan kita dengan jalan kita ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau binatang seperti bebek ngaji enggak Bu? Sholat. Terus anak bebek belajar Iqra enggak? Enggak ya? Enggak. Di sini semuanya belajar Iqra. Di sini nggak ada bebek, nggak ada sawang yang belajar Iqra. Makanya juga kalau bebek mamu di mana? Hei, di sawah punya. Tempat tidurnya juga dia mah apa Bu? Berak di situ, tidur di situ. Jadi beda sama manusia hina. Memang didesainnya begitu sama Allah. Makanya kalau ada punya anak enggak ngaji, berarti sama apa bebek katanya tuh Pak. Sama mama Pak Bu. Sama mama apa? Yang ngomong katanya bebek Pak. Mudah-mudahan kita jangan sampai Bu ya. Insya Allah. Itulah makanya apa? Pertahankan kemuliaan kita sebagai sosok seorang manusia yang mulia, bentuknya bagus, nggak sama kayak binatang yang lain. Makhluk Allah. Tubuh bebek, ayam kalau berak sembarangan. Kadang-kadang ayam itu kalau udah masuk berak crot boy, kesel kita, ditimpah itu ayam marah nggak Bu? Ditimpah lari deh ya. Coba kalau kita PRT berak di rumah kita sedih kepung-kepung. Kenapa? Beda. Marah. Kalau manusia mah. Makanya apa? Ayam apa? Nggak punya akal. Makanya manusia mah apa? Punya
Makanya apa? Pertahankan. Dengan apa? Kita sebagai seorang sosok manusia, pertahankan dengan kita beribadah kepada Allah. Habis sholat kita mah bacanya subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu wiridan sehabis sholat. Tuh, beda manusia mah dengan binatang, didesainnya hina, tapi kalau manusia mah mulia. Alhamdulillah. Hadirin hadirat kaum muslimat jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang dari sini kita bawa ilmu. Yang pertama tadi kita apa di sini di meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak kita akhlak. Ajarkan di dalam rumah tangga kita akhlak. Terus kita jalani. Jangan kita pikul. Kalau kita pikul berat Pak. Berat. Kehidupan ini kita jalani. Perintah Allah kita jalani. Kalau kita kuatnya segitu, ya udah segitu aja. Jangan kita pikul. Kalau kita pikul berat Bu, hidup mah berat bener nggak? Coba beras kalau kita pikul berat nggak? Berat. Nih hidup kita coba. Ya bayar ini, bayar itu, anak sekolah, anak ngaji, bayar ini, bayar banyak bayaran. Coba kalau kita pikul, ngerasa kita pikul kehidupan berat. Tapi kalau kita jalani, udah jalani aja. Emang segitu, ya segitu yang kita bisa jalan. Insya Allah kalau kita jalani kehidupan kita beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak ngerasa berat. Enteng Bu, enak, indah. Ya Bu ya indah. Akhlak Nabi mah Bu, kalau ngelihat orang senyum makanya indah baik. Nabi Muhammad mah nggak pernah cemberut. Itu akhlak kanjeng Nabi. Sampai Rasul mengatakan watabassumukuma bi wajhi akhihi, senyum kamu di depan wajah saudara kamu sodakotun, menjadi sodako Bu. Senyum doang nih Bu. Ada orang datang minta buat apa? Buat muludan, nggak megang kita nggak megang duit, cuman senyum doang. Aduh bapaknya belum pulang, belum gajian, senyum dia. Bentar ya, saya anterin ya, jangan ini ya, doain ya, baru senyum. Itu jadi sodako Bu. Jadi temu tetangga senyum, sodako. Ketemu anak senyum, sodako. Ketemu suami senyum, sodako. Kalau cemberut nggak jadi sodako Bu, nggak jadi Itu ajaran kanjeng Nabi. Banyakin senyum, karena senyum itu tidak merasakan kita ini atau dirasakan kita ini apa? Orang yang dicurigai. Jadi jelek sangka nggak ada. Kalau kita banyak senyum, cuman jangan terlalu banyak nanti kalau banyak senyum nggak ada orang senyum. Ngelihat ini senyum, ngelihat itu senyum, ngelihat batu senyum. Wah, udah bawa ke rumah sakit nih orang. Kemana? Rumah sakit Grogol. Nauzubillah min jalik. Jadi apa? Akhlak kanjeng Nabi mabuk sabar Bu. Nanti ada buahnya sabar tersebut kalau kita jalani kehidupan kita dengan sabar. Jadi ustadz kudu sabar.
Iya, dimarahin mulu sama orang tua wali murid. Pak Ustadz, anak saya lagi mana sih katanya Pak Ustadz? Oh, anak saya katanya ngaji naik. Mau turunan bodoh kali. Ustadz disalahin. Sabar kata Ustadznya. Aduh, Ustadz katanya anak saya lagi mana sih? Bandel aja. Ngaji di sini aja bukannya makin baik, makin bandel baik. Kata Ustadz, waduh, lagi mana gue bingung tadi. Ustadz disalahin, lalu bapak emaknya bandel. Ustadz disalahin, wah macam-macam. Jadi Ustadz sabar, jadi ete kudu sabar ya, PT ya. Kebanyakan yang PT apa? Yang jelek-jelek buat PRT, yang bagus-bagus buat siapa? Buat ibu-ibu. Kadang-kadang apa misalnya RT mulu, yang benar RT ya. RT bebelian sakanya korupsi, padahal RT-nya kerja. Wah, jangan-jangan RT katanya bebelian mulu, tak beli kulkas, tak beli ini. Wah, jangan-jangan dana sampah katanya. Dana keamanan tuh. Terus sabar ya PRT ya, sabar. Memang kalau kita melakukan ya kita sabar. Semuanya aparat sabar, jadi seorang ibu kudu sabar bu ya, kita sabar. Sekarang apa, ke ekonomi lagi mulain kata mah mulain mau naik, berusaha, kita berusaha kudu sabar bunya. Kalau dulu mah kan kita irit bu ya, nggak kemana-mana. Sekarang mau bu pengen jalan-jalan mulu, pengeluaran makin banyak. Sekolah udah mulai dibuka, ntar beli seragam, beli ini beli itu. Kudu sabar bagi seorang ibu, seorang bapak juga kudu sabar menghadapi istri, menghadapi anak. Sabar kita lakukan, kita jalani. Kita sebagai seorang bapak, waktunya kita usaha ya usaha, waktu kita ibadah, waktu kita di rumah menjadi imam rumah tangga, di dalam rumah tangga kita sabari. Insya Allah dengan sabar istiqomah seperti orang tua kita dulu yang kehidupannya sederhana, berhasil mendidik putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Nih ibu bapak bisa ada di sini berkat siapa? Berkat wasilah dulu orang tua sabar. Kok bisa ada di sini orang Jawa, ada di sini orang Sunda, ada di sini. Cuman dikasih apa ibu sama bapak? Ibu kesini cuman dikasih ilmu. Jangan makan. Ilmu doang. Bapak di sono di kampungnya apa, dijualin tanah. Nih katanya lo pindah ke sono gue jualin tanah. Enggak kan? Cuman dikasih ilmu. Bener nggak Pak? Iya, cuman ilmu, bawa ke sini ilmu. Dari mulai ngontrak sampai punya rumah, alhamdulillah. Inilah perjuangan orang tua, kesabaran orang tua, kehebatan orang tua dulu, berhasil mendidik putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah dan mandiri. Amin ya robbal alamin. Tunggu, makanya jangan lupa sama sejarah tuh. Kalau anak kita sekarang kan banyak yang lupa sama sejarah bu. Masya Allah, sejarah orang tua kalau kita ingat-ingat dulu, Masya Allah bu, kehebatan orang tua dulu, Masya Allah. Tuh orang tua dulu bu, orang tua dulu. Makanya orang sekarang jarang yang mengikuti sejarah, tidak mengikuti jejak langkah orang tua. Makanya apa, hidupnya pada kebelangsak, doraka, nauzubillahimin zalik. Mudah-mudahan di sini mah hidupnya berkah, alhamdulillah, bisa bermasyarakat. Karena orang tua kita dulu ngajarin cara bermasyarakat yang baik bagaimana, diajarkan sama orang tua kita cara mandiri bagaimana, diajarkan sama orang tua kita. Alhamdulillah putra putrinya berhasil, alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, karena ini udah malam bu ya, memang capek bu, ngomong capek bu, capek ya. Nanti terusin lagi di pengajian, insya Allah setiap subuh, insya
Insya Allah saya minta doanya kepada ibu semua ya. Doain Bu supaya saya sehat, panjang umur. Saya punya anak pesantren nih Bu, punya anak pesantren, mudah menjadi anak yang soleh dan soleha, berhasil. Terus saya punya orang tua Bu, saya juga sama Bu lagi diajarkan supaya sabar. Saya punya orang tua satu perempuan yang udah ada di kursi roda Bu. Itu Masya Allah Bu, rewelnya tidak ampun. Ujian saya lebih besar Bu, lebih gede. Pikirannya kadang-kadang normal, kadang-kadang nggak normal, namanya juga orang tua. Kalau mandi dipandiin, kalau berak ya tuh kudu di iniin Bu. Makanya kadang-kadang saya suka apa, kalau diundang pengajian suka agak suka apa, suka embung apa, karena orang tua lagi begini. Saya hanya apa, nggak mau. Saya pernah apa ngaji di Tangerang, saya sampai sekarang saya belum ngisi lagi karena ingat orang tua. Saya nggak bisa lama-lama. Itu ujian Bu, ujian buat saya lagi diajarkan sabar. Maka saya minta doa kepada ibu di sini, mudah-mudahan saya jadi menjadi anak yang sabar. Amin Bu ya. Nah kita bisa bahkan begitu Bu. Ujiannya Bu. Kenapa? Orang tua nomor satu yang harus kita hormati Bu. Karena kita berhasilnya karena doanya orang tua. Orang tua Bu, Masya Allah. Kalau kita ingat orang tua, perjuangan orang tua, saya bisa begini, orang tua Bu. Makanya apa? Orang tua saya nggak bisa ngaji Bu, bodoh. Dulunya bodoh, nggak bisa ngaji, nggak sekolah, tapi cuma modal cinta doang. Itu saya punya keluarga, punya turunan, semuanya bodoh, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca tulis Al-Quran, nggak sekolah, bukannya nggak bisa baca, bodoh namanya orang tua dulu. Tapi apa? Modal cinta kepada guru. Saya merasakan, oh inilah modal cinta. Saya bisa kenal Allah, bisa dikasih ilmu biarpun sedikit, dan bisa menjadikan anak turunan saya mudah-mudahan jadi anak turunan yang soleh dan soleha. Karena orang tua punya sungguh-sungguh kepengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa mendoakannya. Dan sekarang saya juga diuji, mudah-mudahan ujian saya Allah berikan sabar buat saya, amin ya robbal alamin. Dan buat semua, bagi yang punya orang tua, kita sayangi orang tua kita, sayangi Bu, sayangi, cintai, perlukan Bu. Jangan banyak, kalau bisa Mas, kali-kali kita kalau punya orang tua lagi sakit, kita rawat. Karena beda, yang ngerawat sama yang ngasih itu beda Bu. Kalau yang ngerawat sebenarnya biarpun dia nggak ngasih duit, tapi ngerawat Bu. Kalau ngasih duit mah gampang, tinggal transfer udah. Tapi kalau yang ngerawat, di situ ujiannya bener-bener asli jobir. Kenapa? Sedikit kita getak, doraka Bu. Tapi orang tua sekarang kan begitu Bu, kebanyakannya kayak begitu. Jadi beda, jadi adat yang dulu sekarang udah tuanya keluar lagi Bu. Tuh, makanya kita dikasih ujian seperti begitu. Makanya apa? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu yang baik. Mudah jadi baik Bu ya. Insya Allah Bu, baik sini baik semua. Mudah-mudahan, amin. Makanya apa? Kita cintai orang tua kita dengan cinta yang sebenar-benarnya. Wabil walidaini ihsana. Karena selama kita ngurusin itu orang tua, kita cinta kepada orang tua, menyayangi orang tua, itu surga Bu, surga. Itu pintu surga terbuka. Tapi pas orang tua sudah meninggal, ketutup lagi Bu. Makanya amalan yang paling baik dan langsung diterima sama Allah, ngurusin orang tua. Ada lagi Bu, sedekah belum tentu ikhlas, tahu enggaknya kita kan nggak tahu ya Bu ya.
kita sodako, kita setahajud tetek bengek ini dua apa ini belum tentu diterima. Tapi ngurusin orang tua itu wajib dan amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung hebatnya itu amalan. Nih kita misalkan ngurusin orang tua pengen begini begitu, kita mau duha nih Bu, rajin duhala, biasa duhala, orang tua pengen begini pengen begitu, macam harus diturutin. Nah orang tua turutin sampai kita nggak sholat duha, dosa nggak dosa, malah apa hukumnya wajib. Kita nggak doa juga nggak jadi masalah Bu, amalannya gedean ngurusin tua daripada duha. Itu hebatnya Bu, amalan ngurusin orang tua, menyayangi orang tua. Gampang, pengen ke surga mah Bu, udah ngurusin orang tua aja. Orang ngurusin orang tua kalau yang punya orang tua. Dan kita yang orang tuanya sudah nggak ada, bagaimana caranya supaya kita ini apa menjadi anak yang soleh, disebut anak yang soleh dan soleh? Kita banyak ziarah ke orang tua. Pernah ziarah Bu? Pernah. Ya, terus kita apa niatin kalau sedekah buat orang tua, pahalanya tuh. Kita baca Al-Quran. Kalau anak soleh dan soleh mabuk nggak diniatin juga, nggak diniatin Ibu, nggak diniatin kita baca Al-Quran, itu pahalanya datang ke orang tua. Nih kita sekarang lagi mauludan nih, duduk di sini nih. Ini orang tuanya yang udah nggak ada nih, ini pahalanya Bu langsung Allah kasih ke orang tua kita. Amin ya robbal. Nih Ibu sih duduk doang, duduk sampai apa? Kue habis. Kue nggak kerasa katanya, loh kue udah habis katanya. Duduk doang, itu apa? Dikasih pahala. Nah pahala orang tua apa Allah ngasih juga pahala buat orang tua. Padahal mah kita nggak niatin buat orang tua. Terus duduk di sini, bari ngerokok, malah tidur lagi. Ada yang tidur sini, ada yang tidur. Ada tidur. Tapi pas waktu pulang dia pulang. Pahala dapat nggak? Dapat. Kalau duduknya di sini. Tapi kalau duduknya di rumah nonton TV, itu nggak ada pahala. Tapi kalau di sini Ibu duduk, tidur pokoknya nggak dengerin. Tadi mau melek, pasti tidur. Pas PRT ngasih kopi, melek lagi, tidur lagi. Adem katanya habis hujan. Pulang tuh dapat pahala, orang tuanya juga sama dikirimin pahala maulid. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya. Amin. Dan buat jamaah di sini, mudah-mudahan kampung kita dijadikan kampung yang berkah. Amin. Dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Anak-anak kita yang di sini mudah jadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi penerus kita semuanya. Karena kita duduk di sini nanti bakal diterusin Bu. Kita punya masjid nanti bakal diterusin sama anak kita. Kita jadi apa berjamaah di masjid, nanti anak kita juga bakal nerusin. Kita bikin maulid, nanti anak kita juga bakal nerusin gitu Bu. Dulu kita jadi RT-nya baik, nanti anak kita juga bakal nerusin. Dulu kita rajin kerja bakti, nanti anak kita juga bakal rajin kerja bakti. Semuanya bakal diterusin sama anak-anak kita. Nah sekarang kita warisin kebaikan buat kita dan buat anak kita, supaya kampung kita ini menjadi aman, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Ibu jamaah yang mudah-mudahan semua yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Buah jeruk, buah tomat, buah kecapi, itulah nama buah-buah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khata'ana wa sayyi'atana wa sayyyi'atana. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa la tu'azzibna. Allahumma ighfir lana dzunubana li wal walidina wa li masaikhina wa li aqrabina wal ikhwana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana wa barik auladina wa zurriyyatina wa la tadrunna wa la tadruhum wa bikna wa yahum bi ta'atika wa atina bi ma'siyatika. Allahumma tawil umrana ta'atika wa ta'ati rasulika wa sihhat jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa sin akhlaqana wa sa'al zaqana wa ilahi wa barik wa nusalli wa rahmatina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imana. Rabbana jalabna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma